Diamond, Bapak Riza Indrawan Wibowo. Kita kasih sambutan Pak Riza. Selamat malam Pak Riza. Ya, apa kabar? Baik Pak Riza. Wah, Pak, clear ya suara kita semua di sini ya? Bagus, Suara saya, bagus. Pak Riza Ya, juga bagus. clear. Malam teman-teman semua. Ya, oke. Selamat malam kita semua, semoga sehat ya. Iya. Pak Riza mau langsung saya change, Pak Riza yang kontrol. Boleh, ya. Oke. Jadi waktunya setengah jam ya. Waktunya Setengah jam. ya. Clear ya Pak Aldi ya? Clear. Oke, baik. Oke. Silakan Pak Riza, saya change Bapak jadi hostnya ya. Ya, Thank terima you Pak. kasih. Teman semua, apa kabar ya? Saya ingin cek lagi apakah suara saya jelas ya. Oke, malam semuanya. Ya, baik, ada beberapa tamu, tapi malam hari ini memang kita mengadakan Diamond Rush Training ya, karena wah, luar biasa nih pertumbuhan tim Points Kaya Pasti ya. Dari Points ada mercusuar, ada Globe dari Kaya Pasti, ada dari mana Cuanesia ya, Kaya Pasti, semuanya nih pertumbuhannya sangat luar biasa. Nah, kita bahagia ya, tapi kembali lagi kita ingat bahwa kami harus membangun fondasi yang sangat kokoh ya. Jadi malam hari ini kami belajar ya, akan ada 3 sesi nanti dari pembicara-pembicara yang akan menyampaikan pengalamannya ya. Nanti saya sesi 1, sesi 2 nanti partner kami yang luar biasa Mbak Kapas ya, dan kemudian ada Bu Esti ya. Nah, ini mantap-mantap pokoknya ya. Jadi malam ini kita fokus, Anda boleh siapkan kopi ya, teh ya, sambil nongkrong nggak apa-apa, tapi kita fokus Anda di depan laptop ya. Oke, suara saya masih jelas ya, jadi kolom partisipan kami refresh terus ya, Anda bisa lihat supaya tim Anda. Ya, terima kasih Pak Antoni semuanya ya Pak Yosef ya. Oke, Bu Erli semuanya, Bu Koridah. Nah, baik ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan buka di pertama ya, Diamond Rush Training ya, Diamond Rush Training ya. Nah, intinya apa ya sebenarnya? Jadi gini Bapak Ibu ya, karena ini khusus buat new prospect ya, new associate yang baru bergabung, bahkan yang sudah lama juga ya. Karena kami sadar bahwa bagaimana Anda hari ini membangun aset yang berkesinambungan, yang akan terus menerus ya, yang akan benar-benar menjadi the real passive income kita ya. Jadi kalau saya sendiri tadi sudah dikenakan oleh Pak Alti ya. Terima kasih Pak Alti untuk bisa menjadi host pada malam hari ini. Terima kasih waktunya, sudah diperkenalkan Bapak Ibu. Jadi saya terus terang tidak memiliki background untuk di network marketing ya, tidak punya pengalaman sama sekali, tapi kami semua mampu karena ada yang namanya Diamond Rush Training ini Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu ya, apa sih tujuannya ya Anda bergabung di Talk Fusion itu untuk apa? Ya, saya yakin percaya Anda awalnya pasti memimpikan perubahan hidup. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, kalau saya lihat jarang sekali yang bicara bahwa Pak, saya mau pakai produknya. Awalnya mungkin begitu ya, tapi ending-endingnya setelah Anda melihat ya, Anda melihat wah ternyata Anda bisa bayangin ya, ternyata kalau saya jadi miliarder ya, jutawan dolar, saya bisa membagikan keluarga, saya bisa berbakti ya, bahkan saya bisa bangun rumah ibadah ya. Impian-impian Anda itu semuanya terwujud Bapak Ibu ya. Saya sama, waktu itu saya kenal bisnis ini, waktu itu saya masih di Lipo Group ya. Saya masih di Lipo Group, saya sadar bahwa hidup saya, kendaraan saya terbatas. Even saya ngotot Bapak Ibu ya, kerja siang malam, sampai posisi jabatan terbaik, tetap aja kalau saya hitung dengan usia saya nanti umur 55, tetap ini tidak sesuai dengan impian saya. Ya, nah sehingga hari ini yang terjadi adalah banyak orang yang impiannya itu dikecilkan karena sesuai dengan kemampuan dompet. Ya, apalagi kita tahu hari ini kita ngalamin pandemi corona yang merebak di seluruh dunia. Ya, di Indonesia saya ingat bulan Maret kita mulai pandemik ya. Sebentar lagi ulang tahun ya, corona di Indonesia ulang tahun Bapak Ibu ya. Ternyata memporak-porandakan seluruh kehidupan kita ya, terutama bisnis konvensional ya. Nah, kami bersyukur Bapak Ibu
Kenapa? Karena kami ada di bisnis ini dan saya pribadi memutuskan untuk serius. Bahkan setelah 2 tahun saya bekerja di menjalankan bisnis ini, saya ambil keputusan untuk keluar dari perusahaan. Dan hari ini saya sangat fokus di bisnis ini dan hari ini Bapak Ibu saya punya tim yang sangat dahsyat ya, yang luar biasa. Itu semua bukan karena saya hebat Bapak Ibu, karena tim. Karena saya kebetulan ambil peluang langsung dan ambil keputusan untuk mengerjakannya, ya, membangun aset. Nah, ternyata saya singkat waktunya, setengah jam saja Bapak Ibu ya, sesi 1. Nah, bangun aset digital ya. Nah, kalau kita bicara tentang aset Bapak Ibu, Anda punya bayangan mungkin kos-kosan ya, tanah Bapak Ibu, emas jadi aset Anda. Ternyata hari ini ada Bapak Ibu namanya aset digital ya. Waktu saya mengenal Top Fusion ini, saya melihat bahwa oh, hari ini saya punya aset yang pasarnya tanpa batas, income-nya tanpa batas, bahkan saya bisa lakukan dari mana saja. Ya, nah ternyata ini Bapak Ibu slide-nya ya. Kenapa Anda butuh yang namanya Diamond Trust Training ya? Nanti sesi kedua akan lebih detail lagi, 4 very simple step ya. Tapi sesi 1 ini saya cuma bicara tentang paradigmanya dulu ya. Kenapa Anda butuh yang namanya Diamond Trust Training ini Bapak Ibu ya? Anda perlu baca, Anda perlu resapi, Anda perlu praktek ya. Nah, dasarnya ini Bapak Ibu sebenarnya ya, network marketing ya. Apa sih kenapa kok Top Fusion itu hari ini dibuat network marketing? Ini kalau orang nggak paham dikira ini MLM yang seperti biasanya. Oh, ternyata ini sangat-sangat berbeda Bapak Ibu ya. Nah, begini Bapak Ibu, 90% manusia di dunia, 90% ya, itu punya paradigma umum. Itu apa? Mereka bekerja ya, karena ini slide-nya nggak jalan ya. Bekerja. Jadi ini pertama orang bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Penghasilan. Betul nggak? Saya dulu ke kantor, kerja digaji, ya. Anda hari ini jualan online, Anda jual barang, dijual lewat online, Anda dapat duit. Tapi kalau Anda nggak jualan online, berhentilah income Anda. Itulah 90% paradigma. Jadi kita nggak nyaman kalau hari ini Anda mungkin kaya raya. Ya, sekarang. Tapi ingat bahwa apakah uang penghasilan yang Anda dapatkan itu dari hasil Anda, keringat Anda sendiri, kepintaran Anda sendiri, atau dari tim? Ya, slide gak jalan. Coba, slide-nya sudah ke network marketing saya ya. Apakah jalan teman-teman? Ya, boleh komen ya. Kalau nggak jalan mungkin punya Budina harus di-refresh. Ya, aman ya, clear. Ya, oke, berarti punya Budina mesti di-refresh. Ya, nggak jalan soalnya. Nah, punya kita jalan semua ini. Ya, oke, relax Bapak Ibu ya. Nah, konsep kerja baru dapat penghasilan itu 90%. Ternyata itu tidak aman. Ya, berarti Anda mungkin hari ini artis, dokter, pengacara, ya. Kayak saya dulu direktur GM. Singkat cerita, begitu saya pensiun berhentilah income. Benar ya? Itu paradigma. Anda mungkin YouTuber. Nah, YouTuber, Pak kaya, saya mau jadi YouTuber saja. Ingat, begitu Anda berhenti jadi YouTuber, uang masih masuk nggak? Nah, itu ya. Nah, ternyata ada paradigma yang sukses adalah ketika orang bekerja, dia tidak semata-mata mencari penghasilan, tetapi dia semata-mata benar-benar membangun yang namanya aset, Bapak Ibu. Ya, aset. Nah, supaya aset itu yang menghasilkan uang untuk Anda, ya. Nah, kalau kita bicara tentang aset itu ada beberapa hal ya, ada 3 poin sebenarnya. Saya nggak tulis di sini ya. Aset. Bagaimana Anda punya aset? Pertama, aset pabrik, atau misalkan Anda punya capital yang sangat besar, Anda bangun pabrik, ya itu kapital sangat besar, itu aset Anda. Atau mungkin Anda punya uang banyak, Anda bangun kos-kosan, Anda ada cari tanah yang sangat bagus, lokasi bagus, dekat universitas, Anda bangun kos-kosan. Anda punya 100 kamar, ya, Anda sewakan, ada penghuni di situ, disitulah kos-kosan jadi aset Anda. Itu namanya aset Bapak Ibu ya. Nah, aset itu ada yang dari konglomerasi, misalkan pabrik, atau ada dari yang namanya aset itu dibangun dari yang namanya franchise, ya, waralaba, ya. Jadi misalkan Anda punya franchise minuman, ya, kopi, ya, atau misalkan Indomart, itu aset Bapak Ibu. Aset adalah sesuatu bisnis yang dipekerjakan secara sistem.
ya, dan itu menghasilkan penghasilan. Tapi ada satu, bagaimana cara membangun aset yang sangat sederhana dan sangat semua orang bisa lakukan, itu network marketing sebenarnya. Ya, network marketing. Nah, itulah. Jadi kalau Anda bayangkan hari ini khusus yang udah bergabung ya, malam hari ini yang boleh hadir di tempat ini adalah waktu Anda bergabung di Top Fusion, Anda melihat bahwa jalur kiri dan jalur kanan itu adalah aset Anda, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa kok saya bilang berbeda dengan MLM yang lain? Karena setiap level kalau MLM lain itu kecil mengecil habis, ya akibat akhirnya apa? Mereka dibatasi secara level. Makanya saya bilang itu bukan aset, saya harus kerja terus. Tetapi di bisnis Top Fusion ini Bapak Ibu yang luar biasa adalah level 1 sampai dengan level tanpa batas itu Anda tetap dapat $150, bahkan ditambah $5 tiap bulan. Nah ini yang saya bilang ini yang benar-benar sangat luar biasa ya. Nah jadi hari ini Anda pikirkan bahwa kanan kiri Anda, jalur Anda itu adalah aset Anda. Tim Anda itu adalah aset Anda. Ya. Jadi contoh misalkan saya dulu, misalkan Anda lulus kuliah, Anda ngelamar di Astra gitu ya. Anda prestasinya bagus, Anda disekolahkan oleh Astra. Berarti Anda itu adalah asetnya Astra, Bapak Ibu. Aset. Ya. Aset itu adalah human resource yang tak ternilai sebenarnya itu adalah aset. Ya. Nah, disinilah kita bisa membangun aset. Jadi Anda hari ini Bapak Ibu jangan mikir uang dulu ya. Saya sadar ngerti bahwa Anda yang orang baru mikirnya red box terus. Tapi begitu ada red box, Anda buat dia jadi apa? Aset ya. Nggak cuma sekedar join berhenti, tapi jadi apa? Aset. Nah, kenapa network marketing generate income ya? Nah, ini ada saya cepat aja ya. Ini ada yang namanya 4 kuadran Bapak Ibu. Dulu saya nggak paham, saya paham tapi saya nggak punya kendaraannya. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini 4 kuadran itu adalah penghasilan bagaimana manusia di dunia ini mencari uang atau menghasilkan income. Ya, jadi kalau yang di kuadran kiri yang saya kasih cawang Bapak Ibu ya, E dan S. E adalah employee, sama seperti saya dulu ya. Atau S. S adalah self-employee ya. Contohnya apa Pak self-employee? Dokter, pengacara ya. Kemudian apa? Artis, YouTuber, itu namanya self-employee. Ya, berarti Anda menghasilkan uang itu karena kemampuan Anda, karena kepintaran Anda, ya. Tapi employee apa? Employee adalah orang yang bekerja untuk orang lain. Bos, Anda punya bos, ya. Nah, kenapa kuadran kiri itu sering 90% ada di kuadran kiri? Kenapa Bapak Ibu? Karena gini, pola pikir mereka adalah karena menurut mereka jika setiap bulan mereka menerima penghasilan akan aman. Ya, makanya orang karyawan itu rata-rata mentalnya mau aman, nggak mau resiko Bapak Ibu. Takut banget kalau resiko. Tanya sini, tanya sana, tanya sini, tanya sana. Takut resiko, ya kan? Padahal dia nggak sadar, begitu kena PHK, begitu kena saingan yang lebih bagus, ya dia bisa diminggirkan. Ya, nah kita sadar hari ini tanpa Anda nunggu di PHK, hari ini banyak sekali karena efek pandemik yang merajalela di seluruh dunia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan gulung tikar Bapak Ibu, bahkan goncang, sehingga dia harus save money, sehingga dia harus melakukan pemotongan karyawan ya, pemotongan gaji dipotong dan sebagainya. Di situ manusia rata-rata baru sadar, wah saya baru harus cari bisnis nih, gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang bahaya di sebelah E dan S, itu kuadran kiri Bapak Ibu ya. Nah jadi buat saya hari ini ya saya dulu merasa gaji aman, fasilitas aman, semuanya aman. Ya, tentram Bapak Ibu, nggak cari masalah ya. Tapi saya sadar ternyata tidak aman untuk suatu hari nanti. Karena kita itu pasti akan berhenti Bapak Ibu. Nah, buat Anda yang punya bisnis, pertanyaannya, apakah bisnis Anda itu menghasilkan uang, income tanpa Anda bekerja? Nah, saya mau tanya. Ya kan? Tanya, Anda punya toko, ya, Anda punya restoran, selama itu Anda yang masih terlibat, itu bukan bisnis Bapak Ibu. Itu namanya self-employee masih. Ya. Nah, sekarang bagaimana orang terkaya di dunia membangun bisnis, membangun income tanpa batas sebenarnya adalah di kuadran B dan kuadran I. Nah, itu ya. Kuadran kanan, zona kebebasan. Nah, B itu apa? Anda memiliki bisnis dengan sistem. Ya. Orang bekerja untuk Anda dengan apa? Sistem. Nah, Anda tahu yang namanya Starbucks, yang namanya Facebook, yang namanya Google, itu adalah business owner Bapak Ibu. Ya, kalau I adalah uang bekerja untuk Anda, investasi. Nah, alasannya apa? Mereka memiliki kebebasan, bebas berusaha, ya.
bebas berusaha, bebas mendapatkan, ya, bebas mau income berapa aja Bapak Ibu ya. Kemudian apa? Mereka mendapatkan penghasilan seberapapun yang mereka inginkan. Saya mau tanya Adri, Top Fusion ada di kuadran mana Bapak Ibu? Ya, yang pasti bukan kuadran kiri, bukan kuadran kiri, tapi kuadran kanan, betul ya? Nah, yang B atau yang I Bapak Ibu? Nah, coba yang B apa yang I? Ada yang bilang I, ada yang bilang B, ya, bilang B, yang banyak B ini, ya. Bapak Ibu, ternyata orang terkaya di dunia itu adalah B, bukan I Bapak Ibu, ya. Lupa Warren Buffett kan investor, betul, tapi dia ada semi B, karena dia memeriksa dulu siapa yang B Bapak Ibu. Contohnya Bill Gates, Microsoft, contohnya Facebook, contohnya Instagram, ya itu B, membangun bisnis dengan sistem. Contohnya apa? Starbucks, itu bisnis owner semua Bapak Ibu, punya sistem. Ya, Pak, ciri-cirinya apa business owner? Business owner ciri-cirinya, kalau perusahaan itu ngalamin goncangan, dia tetap stay di situ. Ingat Bapak Ibu, Facebook waktu kemarin di US ya, dipermasalahkan, ya, kemudian Google juga sama, ya, nah, Facebook sama, itu yang namanya Mark Zuckerberg itu benar-benar membela dan benar-benar dia memperbaiki, ya. Nah, itu namanya business owner. Kalau kita, ya, kalau Anda masih punya sifat, wah, saya kerjakan Top Fusion, kalau untung ada, kalau nggak untung saya cari yang lain. Anda bukan B, Bapak Ibu, Anda employee sebenarnya. Paham ya Bapak Ibu ya? B itu adalah mentalnya mental owner. Ada masalah, ada nggak ada masalah, tetap di situ Bapak Ibu. Ya, kalau ada masalah kita selesaikan, kita perbaiki, kita naikkan. Itu ciri-ciri daripada business owner Bapak Ibu. Ya, dan ternyata orang terkaya dunia adalah business owner. Baru setelah kaya Anda main di I, investasi Bapak Ibu ya. Nah, supaya uang bekerja untuk Anda. Tapi untuk generate income itu adalah B, business owner. Jadi Top Fusion adalah di B Bapak Ibu, di business owner. Ya, jadi hari ini saya business owner, Mbak Kapas itu business owner, Pak Alti ya itu business owner. Ya, itu bisnisnya Pak Alti, bisnisnya Mbak Kapas, bisnisnya Bu Esti nanti. Gitu ya. Bisnisnya Anda semua Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana? Ternyata kuadran kanan atau B, dia adalah orang yang memiliki bisnis, tapi yang paling penting adalah memiliki sistem Bapak Ibu. Nah, sistemnya yang paling penting. Ya, kalau Anda tidak bekerja secara sistem, nggak bisa besar. Ya, nah, bagaimana sistem itu? Ya, nah saya singkat padat ya. Jadi Anda tanamkan bahwa Anda hari ini adalah business owner. Ya, saya kok nggak dengar suaranya? Oke, mungkin di refresh karena yang lain jelas ya. Betul ya teman-teman, masih jelas suara saya? Ya, jelas. Terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang saya bayangkan begini ya. Oke, terima kasih komennya ya. Yang belum jelas Anda refresh, Anda masuk ulang ya dengan link yang sama, link yang baru tadi. Nah, Bapak Ibu, Anda bayangin masing-masing sekarang ya. Di sini ada Bu Dina, ada Bung John, ada Pak Faisal ya, ada Pak Ismul dan semuanya ya. Bapak Ibu, hari ini Anda bayangkan di jaringan Anda, kanan kiri Anda ya, kanan kiri Anda itu adalah aset Anda. Setuju ya? Aset Anda. Nah, sistem itu Anda ingat ya, sistem itu saya suka ambil contoh, misalkan Anda buka Starbucks itu Anda buka cabang di ya. Ingat syarat daripada sistem adalah itu dibuat duplikasi, dibuat sama, betul ya? Anda lihat Starbucks itu sekalipun yang ngelayanin berbeda-beda, tapi mereka tetap rasanya sama, harganya sama, stylenya sama, ya, gelasnya ditulis nama Anda, greetingnya sama, bahkan meja kursinya sama, interiornya sama, ya. Terjadi yang namanya apa? Duplikasi, Bapak Ibu, ya. Nah, ternyata kalau Anda mau punya tim yang bisa menduplikasi grand mentor Anda atau Anda, mereka harus punya 7 core kebiasaan leader. Ya, ini yang paling penting. Ya, jadi saya hari ini menduplikasi, ya, misalkan Mbak Kapas gitu ya, Mbak Kapas tanpa saya udah jalan Bapak Ibu, ya kan, tanpa disuruh-suruh. Karena apa? Karena Mbak Kapas punya dream, punya tujuan sendiri pribadi, ya. Beliau orang yang sangat serius, ada masalah tahun 2017, ya tetap aja jalan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, the real partner, betul ya. Nah ini sama nih, ya sekarang Pak Alti, ya kan, sama, ya.
Kita sama-sama ditolak banyak orang, yes. Tapi hari ini Pak Alti sangat serius, sangat fokus. Kenapa? Karena ini tadi salah satunya 7 kebiasaan core, ya kan? Nah, Anda hari ini duplikasi Bapak Ibu. Nah, nomor 1 apa? Memiliki dream book dan visualisasi. Ini yang paling penting, ya. Dream book atau visualisasi ini adalah modal utama Anda untuk menjalankan bisnis Talk Fusion ini Bapak Ibu. Kenapa kok hari ini saya sangat semangat, sangat serius. Kenapa? Karena saya percaya 100% bahwa impian saya itu bisa tercipta melalui kendaraan ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok saya meninggalkan perusahaan saya? Bukan karena perusahaan saya jelek, bukan. Saya tidak menjelekkan Bapak Ibu. Karena memang kecepatannya berbeda, ya. Nah, dream ini apa? Nanti Anda dengar dari rekan kami, Bu Esti, yang akan bicara di sesi ketiga. Ya, Anda punya dream yang punya emosional, ikatan emosional, dream yang punya keterbatasan waktu, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda bilang saya pengen mobil ini, tapi kalau tercapai, kalau nggak tercapai gimana Pak? Ya nggak apa-apa lah, mungkin bukan kehendak Tuhan. Itu bukan dream Bapak Ibu, itu cuma ngomong-ngomong doang, ya kan? Dream itu bagaimana? Dream itu adalah impian Anda yang sangat terdesak dan Anda punya 10-20 alasan mengapa itu harus diciptakan. Ya, contoh ya, contoh. Anda hari ini ngontrak rumah, ya. Anda punya target waktu. Saya setuju Anda punya target waktu. Tahun depan saya harus lunasi rumah saya sekian M. Kalau enggak gimana? Saya diusir. Saya nggak punya harga diri sama mertua dan sebagainya. Itu emosional Bapak Ibu. Ya, jadi mau nggak mau, Anda itu nggak bisa nggak, Pak saya harus tercapai, Pak gimana caranya harus tercapai, gimana caranya harus tercapai. Itu artinya Anda punya dream yang benar-benar mengakar Bapak Ibu. Anda punya alasan, ya. Jadi yang paling penting adalah apakah Anda masih punya dream yang punya alasan, ya. Itu satu. Yang kedua Pak, membaca buku positif, ya. Saya dulu membaca buku fisika teknik, kimia teknik, ya, mekanika teknik, logaritma. Ya, ternyata tidak membawa saya kemana-mana, betul kan ya? Tidak membawa saya kemana-mana. Ternyata saya hanya bisa menjadi apa? Karyawan biasa, Bapak Ibu, ya kan? Tetapi ternyata membaca buku positif adalah Anda meminjam kata-kata atau Anda meminjam experience dari orang-orang yang sudah berhasil, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mereka berhasilnya itu mungkin 20 tahun, dengan Anda membaca buku, Anda bisa kompres, ya, kompres waktu lebih cepat. Ya, contohnya gini deh, Anda hari ini belajar dari mentor ya. Mentor ini kan punya kelemahan. Waktu awal itu kan melakukan hal yang salah ya, hal-hal yang salah, banyak yang salah. Nah, itu namanya mentor. Kalau sampai hari ini ada, ya dialah yang bisa menuntun Anda supaya mereka itu tidak seperti Anda, ya. Jadi kalau misalkan Anda hari ini ada yang baru Bapak Ibu. Oh, Pak Risa kok lama? Yakin Anda bisa lebih cepat Bapak Ibu. Anda bisa lebih cepat dari saya. Anda bisa lebih cepat dari mentor Anda, Bapak Ibu. Ya kan? Karena apa? Karena mentor Anda sudah ngalamin hal yang salah, hal yang benar, ya. Hal yang menghambat, hal yang lancar itu mentor udah tahu. Ya, kenapa Anda harus sering berkonsultasi di situ, ya. Itu. Kemudian apa? Memakai produk setiap hari, ya. Ini saya coba hapus dulu biar nggak geser, ya. Terus di sini apa? Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah memakai produk setiap hari ya. Saya yakin Anda Bapak Ibu, apalagi di musim corona, Anda harus bisa minimal yang namanya live meeting ya. Harus Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu belajar karena simple sederhana ya. Kenapa begitu? Ya namanya Anda hari ini Bapak Ibu dibatasi ruang gerak Anda, betul ya. Nggak bisa secara offline terlalu banyak-banyak. Atau hari ini benar-benar karena corona ini memaksa orang untuk memakai yang namanya produk kita Bapak Ibu ya. Jadi dahsyat sekali, Anda udah tahu bahwa produk Talk Fusion nggak cuma satu Bapak Ibu ya. Anda bisa membuat brosur, Anda bisa membuat macam-macam ya. Bisnis tetap bisa jalan memakai produk ini ya. Nah kenapa? Karena Anda hari ini bisa ngopi online, Anda hari ini bisa joinkan dari luar negeri Bapak Ibu, tanpa batas. Itulah kenapa kita bersyukur ada di Bisnis Talk Fusion Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus bisa ya pakai produk ya. Nomor 4 apa? Nomor 4 ya. Nomor 4 adalah menambah 2 daftar nama setiap hari ya. Ya, jadi di DRT nanti Mbak Kapas akan sampaikan ada 100 sampai 300 daftar nama, tapi kadang-kadang kita lupa
ya. Ini yang perlu kita disiplin, yang lupa cuman lihat handphone, oh ya ini belum ya. Nah, tambah daftar nama, Anda tinggal tulis tambah ya. Lama-lama, jadi kalau Anda lihat bank nama Anda itu banyak Bapak Ibu, Anda pede banget ya. Nanti detailnya ada di Mbak Kapas. Jadi konsepnya Pak ini apa ya istilahnya, saya terbantu sekali Bapak Ibu oleh Memory Jogger ya. Memory Jogger itu membuat saya tuh dulu ya berani benar-benar mengundang Bapak Ibu. Kenapa sih banyak orang takut mengundang, ragu? Karena mereka bilang pikirannya negatifnya banyak. Yang bilang nanti kalau dia join berhasil apa enggak, yang nanti kalau dia join nanti sukses apa enggak, ya harga diri kita turun, itu yang mau menghambat kita Bapak Ibu. Ternyata di sini adalah siapa yang bisa Anda bantu. Nah, itu kata-katanya. Siapa yang bisa Anda bantu? Ya, orang yang hari ini kesulitan kerja, orang hari ini kesulitan keuangan, orang yang bosan hidup dengan biasa-biasa saja, itu yang kita bantu Bapak Ibu. Ya kan, ada orang pengen bangun rumah ibadah, ya ini kendaraannya Bapak Ibu, yang perlu kita bantu ya. Jadi Anda pola pikirnya kita ganti dengan bagaimana saya bisa bantu orang. Kalau mereka menolak, ya sudah Bapak Ibu, Anda nggak perlu sakit hati. Ya, tapi kalau kita mengharapkan nggak tulus, kita mengharapkan repot terus ya, mau mengharapkan dolar terus, malah nggak dapat Bapak Ibu ya, malah ketolak-tolak ya, karena tulus kitanya hilang, kita nggak tulus karena kita cuman benar-benar mau duit dari orang itu Bapak Ibu ya. Bisnis ini bisnis dari hati Bapak Ibu ya. Kalau kita tulus ya ingat gitu ya, oh ya saya mau bantu dia, saya mau bantu dia, itu berkat akan mengalir Bapak Ibu ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Masih jelas suara saya Bapak Ibu ya? Menambah daftar nama ya. Jadi daftar nama itu saya yakin nggak ada kehabisan Bapak Ibu. Ya, pikiran Anda siapa yang mau saya bantu? Ya. Terus apa? Berlangganan dan menekan ABP setiap hari. Wah, ini ya. Rakor kita ada ban-ban ABP ya. Berlangganan. Siapa yang belum berlangganan? Ayo segera Bapak Ibu ya. Ini ya. Fitras Apps ya. Berlangganan aja dulu. Ya, sebulan 250. Tapi kalau Anda punya pemikiran jelas, setahun aja langsung, ya kan, 2,5 juta, nggak ada artinya Bapak Ibu dengan hasil yang dahsyat ini, nggak ada artinya. Bapak Ibu, alat bantu wajib, ya. Anda bayangkan Anda pengusaha tanah, Anda mau bangun properti, tapi Anda bilang, saya nggak mau sewa beko, saya nggak mau sewa alat berat, biar kita pacur rame-rame tanah itu. Nggak mungkin Bapak Ibu, kapan jadinya, ya. Jadi alat bantu itu bukan menguras uang Anda, justru Anda mau dapat $1 juta, mau $1 juta wajib Bapak Ibu ya. Karena apa? Disitulah alat bantu adalah ABP adalah pengalaman dari semua mentor-mentor Anda yang sukses untuk berbicara ya. Ingat di Talk Fusion ini ilmu kuncinya semua diserahkan kepada kita semua. Tergantung kita mau pakai apa enggak ya. Kemudian menghadiri setiap pertemuan Fitras itu dulu ya, online offline. Sekarang Bapak Ibu menghadiri apa? Rakor ya, menghadiri ya, terus apa? Live meeting ya, rajin live meeting ya. Saya punya tim satu ya. Waduh, itu ya saya boleh sebut ya, Bang JR dari Bandung ya. Wah, itu sama Mbak Lulu juga ya, olahraga pagi-pagi selalu dengar ABP ya. Nah, itu sama Bapak Ibu gantinya mendekat pertemuan Fitras ya. Nah, Bang JR ikut rakor juga ya, rakor ya, live meeting. Ya, setiap hari itu ikut. Ya, kenapa? Lah, ternyata mereka pun juga ditolak Bapak Ibu. Tapi ya, kalau kata Mbak Kapas minum susu dan vitamin Bapak Ibu. Ya, kita ditolak tapi tetap semangat. Tolak ya loyo sedikit nggak apa-apa, tapi semangat lagi, pulih lagi. Ya, nggak mungkin lah semangat terus. Kita manusia bisa bukan malaikat ya. Tapi Bapak Ibu, itulah ya karena kita punya tim yang kompak, semangat ya. ABP asupan ya, susu dan vitamin membuat Anda oh iya ya, ingat lagi. Nah, itu diingatkan terus ya. Kadang-kadang kita action, oh saya tadi agak kurang ngomong di sini. Oh tadi mungkin saya kurang nekan ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. ABP plus action itu luar biasa. Menghadiri pertemuan Fitras, kita sekarang pertemuannya ada rakor ya, ada live meeting setiap hari ya. Good team player nomor 7. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Edifikasi, konsultasi dan no cross lining ya. Nanti detailnya di babak kedua. Edifikasi Anda ini sebenarnya kalau saya renungkan ya, bisnis ini sangat simple karena Anda cuma cerita sebenarnya Bapak Ibu ya. Waktu saya joinkan orang pertama saya ingat saya tidak pakai slide yang keren ya, tidak urut
ya, informal sama teman saya bilang, bos, Pak Ari, ini bisnis dahsyat sekali loh. Itu anak muda itu Pak Mario. Saya tuh edifikasi Pak Mario Bapak Ibu. Ya cerita aja. Ini gila nih anak muda nih, hebat banget ini. Kita ini kerja udah capek-capek kayak gini. Ini orang nih, lihat nih majalahnya. Ya, itu saya cerita, itu tanpa sadar kita itu edifikasi Bapak Ibu. Sehingga prospek saya, teman saya waktu itu saya ketemukan dengan Pak Mario, sangat respect dan 2 minggu kemudian bergabung Bapak Ibu. Ternyata saya cuma cerita-cerita gitu loh. Saya ceritain Pak Eko, ya saya ceritain Pak Mario, bahkan saya bisa cerita tim saya juga, ya kan? Oh, Pak itu loh, Pak Alti itu ya, sama Lika itu yang pertama kali join ibunya loh, umurnya 78 tahun, bayangin. Nah, itu kan sambil cerita Bapak Ibu sebenarnya. Jadi simple. Nah, edifikasi itu membutuhkan apa ya? Hati yang tulus sehingga prospek Anda itu respect, ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jangan sampai Anda hanya sekedar upline mentor Anda itu jadi pesuruh gitu ya. Pak, tolong nih bantuin presentasi. Ini Pak, tolong bantu presentasi. Ini Pak, tolong bantu presentasi. Lama-lama bukan mentor Bapak Ibu, lama-lama tukang presentasi. Nah, karena apa? Ini untuk Anda juga, karena Anda tidak melakukan edifikasi sama sekali ya. Saya yakin itu banyak gagalnya ya. Sangat penting, setuju ya. Setuju Mas Arief ya. Konsultasi sering Bapak Ibu ya. Anda bayangkan ya, yang punya restoran itu setiap pagi briefing toh ya. Nah, begitu ada kabar gembira atau jadi gini Bapak Ibu, konsultasi tidak harus di saat Anda sedang mau ngejar rank, tapi sewaktu Anda hari-hari Anda perlu konsultasi Bapak Ibu. Ya kan? Sangat penting konsultasi. Ya, jadi apalagi Anda punya plan ya, perlu konsultasi Bapak Ibu. Ya, karena mentor Anda itu tahu lebih luas. Ya kan? Anda tahu lebih luas. Anda curhat ya, bukan ini ya Pak, maksudnya konsultasi adalah Pak, ini saya mau ngejar 1 star, gimana nih Pak enaknya? Ya gitu ya. Nah, kita bahas sama-sama. Yuk, ya jaringan kamu siapa aja nih yang bisa dibuat silver? Caranya bagaimana? Konsultasi Bapak Ibu. Ya kan? No cross lining. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kadang kita lupa Bapak Ibu ya. Cross lining itu contohnya begini. Cross lining itu contohnya saya aja ya, misalkan saya di sini ada Pak Alti sama Mbak Kapas. Itu namanya cross lining. Jadi kalau Anda jaringan Anda kirisan makanan ya, mereka bisa berteman Bapak Ibu, tapi hati-hati karena ini ditulis Bapak Ibu. Dulu saya nggak paham apa itu no cross lining. Saya nggak paham. Berteman aja kok aneh sih ditahan-tahan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya sudah ngalamin sangat detail bahwa pernah tim saya itu berhenti total karena cross lining ya. Cross lining juga sama Bapak Ibu ya. Cross lining itu artinya mungkin orang itu tidak berniat apa-apa ya, tapi kadang-kadang cross lining Anda mungkin sedikit malas, dia ngundang-undang orang tidak pakai sistem, ditolak. Akhirnya karena sering bergaul dengan Anda, cerita, susah loh bisnis ini, gitu ya. Itu otomatis ada racun masuk Bapak Ibu. Ya, nah hari ini saya tidak pernah yang namanya konsultasi ke crossline saya. Saya kalau konsultasi selalu ke Pak Eko, Pak Mario. Atas saya aja udah Bapak Ibu ya. Ya, ada bulusi, ya, ada masalah bulusi Pak Eko, Pak Mario. Itu saya Bapak Ibu ya. Nah itu aja ya. Tapi yang lain ya sudah hai aja udah gitu ya. Nah ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Ini penting karena ini sangat bahaya. Karena banyak sekali kehancuran daripada tim itu karena akibat cross lining Bapak Ibu ya. Kenapa ditulis? Karena sudah ada yang ngalamin dan banyak Bapak Ibu ya. Waktu itu saya pernah cerita, waktu itu saya mau resign Bapak Ibu ya, mau resign dari perusahaan. Kemudian saya sering ke pertemuan waktu itu. Nah, ada waktu itu saya masih double diamond. Saya masih double diamond Bapak Ibu ya. Ada satu tim cross line itu diamond elite Bapak Ibu. Secara rank dia lebih tinggi dari saya, betul ya. Secara rank, secara uang ya mungkin ya, dia pasti lebih tinggi. Ya secara uang saya nggak tahu, tapi secara rank dia diamond elite. Dan saya sangat menghormati orang itu. Waktu saya mau resign, dia bilang gini Bapak Ibu, Pak Riza mau resign ya? Iya. Terus dia geleng-geleng Bapak, geleng-geleng. Bilang gini ya, wih berani ya. Wah dia ngomong gitu aja Bapak Ibu, saya langsung bingung Bapak Ibu. Loh, kok dia malah bilang kok saya berani? Wah, saya kepikiran Bapak Ibu, jangan-jangan saya yang salah atau jangan-jangan saya yang keburu-buru Bapak Ibu. Wah, itu di persimpangan loh Bapak Ibu. Itu cross lining. Ya kan? Tapi saya kembali lagi. Nah, nggak pernah saya kalau konsultasi sama Pak Eko sama Pak Mario bilang, "Wah,
Kok berani Pak Riza? Nggak mungkin Bapak Ibu. Benar ya? Karena mereka ngalamin, karena mereka punya arahnya yang jelas. Ya kan? Nah, untung aja saya tidak mendengarkan orang itu, ya. Tapi singkat cerita saya sempat tergoda dikit ada, ya. Tapi saya syukur alhamdulillah puji Tuhan saya nggak ngikutin nasihat orang itu kok berani. Saya tetap stick pada mentor saya. Ya, akhirnya saya putuskan Bapak Ibu. Akhirnya saya putuskan resign Bapak Ibu ya. Dan singkat cerita orang itu hari ini udah nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu saya bersyukur karena keputusan saya tepat. Saya tidak niru cross line Bapak Ibu ya. Karena dia dulunya hebat belum tentu nanti hebat Bapak Ibu ya. Tergantung daripada konsistensi ya. Konsistensi Bapak Ibu ya. Ya hari ini ya terjadi Bapak Ibu ya. Ya contohnya aja saya sering cerita ya. Saya ketemu Mbak Kapas itu berapa lama? 3 tahun Bapak Ibu. Coba kalau 6 bulan saya berhenti, kalau 7 bulan saya pernah berhenti 7 bulan. Saya pernah berhenti Bapak Ibu 7 bulan. Pernah. Ya, tapi saya berubah lagi ya, saya masuk lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, itu pola pikir saya perbaiki terus, saya belajar dari mentor dan konsisten kena tahun 2017 kita kena apa? Kriminalisasi ya. Banyak tim saya hancur, ya tapi ada satu Mbak Kapas yang sampai hari ini Bapak Ibu memimpin timnya luar biasa sekali. Ya, 7 tahun kemudian saya ketemu Pak Alti dan kawan-kawan hari ini Bapak Ibu. Ya, waktu yang lama, tapi bisnis jalan terus Bapak Ibu. Ya, tapi Anda akan ketemu jenderal-jenderal kita nggak bisa tahu Bapak Ibu. Mungkin 1 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 6 tahun. Ya, nah saya ketemu Mbak Kapas 3 tahun. Artinya kalau saya berhenti, ya 2 tahun aja saya berhenti Bapak Ibu, nggak dapat apa-apa. Betul ya? Kalau saya berhenti nggak jadi apa-apa. Makanya saya lihat hari ini Bapak Ibu, orang-orang yang berhenti itu nggak dapat apa-apa, percuma Bapak Ibu. Sia-sia semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang membuat bagaimana Anda punya 7 kebiasaan core, kebiasaan Bapak Ibu ya. Untuk mencapai sukses Anda punya kebiasaan dulu. Ya, sama kan ya. Anda punya badan six pack, pasti ini orang punya kebiasaan makan kurang ya. Nyinggung saya sedikit, makan kurang ya. Kemudian olahraga ngotot itu Bapak Ibu. Ya kan? Kebiasaan ini yang membuat baik. Nah, kebiasaan kita gimana? 7 core ini Bapak Ibu ya. Ini yang harus tertanam betul-betul dalam semua tim Anda. Ya, itu aja dari saya, setengah jam pas, lebih-lebih sedikit. Ya, thank you. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Bapak Ibu. Anda boleh tangkap hari ini dan sesi kedua partner kami yang luar biasa, tim saya yang luar biasa, Mbak Kapas ya. Beliau akan mengisi sesi kedua for very simple step ya. Anda boleh ke toilet dulu sebentar, Anda boleh ngopi 2 menit, 3 menit, saya kembalikan ke Pak Alti, host kita semua. Terima kasih dan sukses untuk points dan kaya pasti semuanya ya. Sukses kita semua, sehat dan sukses terus, go biggest 10 times. Terima kasih. Ya, silakan Pak Alti, boleh ditukar. Ya, terima kasih Pak Riza. Luar biasa teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda telah mendengarkan sesi pertama dari Pak Riza. Jadi saya bacakan sedikit kira-kira tadi apa sih yang disampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang tadi terlambat masuknya. Jadi yang disampaikan tadi nomor 1 itu adalah aset. Jadi kalau kita bicara hari ini, kita ada di Talk Fusion, itu kita sebenarnya sedang ngapain? Kita sedang membangun aset. Tim kanan dan tim kiri, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu adalah aset. Sudah jelas sekali oleh Pak Riza tadi disampaikan. Nah, yang berikutnya, tadi Talk Fusion itu ada di sisi mana? Ya, kita ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Kita adanya di kuadran kanan, Bapak Ibu. Saya dulu pekerja, saya dulu employee, saya ada di kuadran kiri. Tapi sebenarnya kita kerja di sebelah kiri itu ya, kita sebagai karyawan, kita cari uang. Tapi di sini kita membangun aset. Nah, kemudian pastikan Anda juga telah memiliki buku ini. Bapak Ibu, ini adalah buku Diamond Rush Training. Jadi bisa Anda bawa sekarang ini karena Anda bisa buka-buka. Karena kita akan masuk ke sesi yang lebih detail. Satu lagi, tracking log-nya. Kita akan masuk ke sesi yang lebih detail. Dan buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mau ke kamar kecil dulu, silahkan kita tunggu 1 menit. Sambil kita nanti akan mulai sebentar lagi.
Nah, yang paling penting juga yang tadi disampaikan oleh Pak Riza adalah bagi Bapak Ibu yang belum berlangganan ABP. Apa itu ABP? Audiobook Program atau podcast inspiratif, buruan. Kita langsung berlangganan ABP sekarang. Nah, oke, saya mau mengundang, sebentar, saya mesti bacakan dulu. Saya mau mengundang pembicara kita berikutnya. Beliau ini juga sangat luar biasa. Saya juga belajar dari beliau. Saya cari dulu namanya. Saya cari Mbak Kapas pakai laptop ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini banyak yang hadir. Oh, pakai Kartika Pasya ya. Oke, baik. Sebentar Mbak Kapas. Oke. Mbak Kapas pakai iPad, betul ya? Di sini ya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, pembicara berikutnya adalah Mbak Kapas atau Kartika Pasya. Siapa beliau? Kita semua sebenarnya sudah tahu siapa beliau karena namanya itu kalau Anda ada di WA grupnya Hero, WA grupnya VIP itu pasti keluar terus sikat lempeng ya. Nah, saya bacakan. Kartika Pasya atau Kapas, beliau ini Diamond Elite ranknya. Dan mendapatkan Diamond Elite ini ketika kondisi pandemi COVID-19 dan juga pada saat kita juga masalah dengan krisis ekonomi. Jadi sama dengan Pak Riza, nah ini Mbak Kapas. Ya, Diamond Elite-nya naiknya pada saat justru kondisi sedang pandemi COVID-19. Artis dan entertainer, ex pengusaha butik. Wah, itu ada ceritanya. Nanti mungkin Mbak Kapas kalau sempat bisa diceritain. Kemudian Overseas Trip Achiever 2018, kemudian 2019 Milan dan Amsterdam. Kemudian Mercedes-Benz C200 Owner. Wow. Earn over 100.000 US dollar Recognition Day 2020 dan WFH Era. Kita beri tepuk tangan. Mbak Kapas, Mbak, saya izin buka kameranya sekarang. Silakan Mbak Kapas. Thank you.